Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bongkar sisi gelap dari sebuah dunia yang kelihatannya penuh janji kekayaan instan, tapi di baliknya juga penuh dengan risiko yang bisa menghancurkan. Ya, kita bicara soal dunia kripto. Nah, ini nih pertanyaan klasik ya kan? Apakah kripto ini beneran sebuah inovasi keuangan yang revolusioner atau jangan-jangan cuma kasino digital yang dibikin lebih canggih? Buat banyak orang, selama pasar lagi naik-naiknya, pertanyaan ini kayaknya nggak penting-penting amat. Sampai akhirnya pasar sendiri yang ngasih jawabannya. Dan jawaban itu datang di tanggal 10 Oktober 2025. Sebuah peristiwa yang mengguncang segalanya, membuka mata banyak orang, dan jadi bukti nyata dari salah satu ketakutan terbesar di pasar ini. Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Pemicunya sebenarnya sepele. Ada pengumuman kebijakan perdagangan global yang nggak disangka-sangka, yang bikin pasar saham agak goyang dikit. Tapi, apa yang terjadi di dunia kripto itu bukan sekedar goyang, tapi bencana total. Coba bayangin, dalam waktu kurang dari 24 jam, 19 miliar dolar, atau kalau dirupiahkan itu lebih dari 300 triliun rupiah, lenyap begitu saja. Hilang, uang para trader ludes ketika. Dan biar kebayang segede apa, ini tuh bukan sekedar hari yang buruk ya, ini adalah rekor. Peristiwa likuidasi satu hari terbesar yang sekali lagi, pernah tercatat dalam sejarah dunia kripto. Dan di balik angka-angka yang gila itu, ada tragedi yang nyata. Kisah ini jadi pengingat yang mengerikan bahwa yang dipertaruhkan di sini tuh bukan cuma uang, tapi juga nyawa manusia. Nah, ini dia misteri terbesarnya. Penurunan pasar 14% itu biasanya nggak akan menyebabkan kehancuran segede ini. Kalau dibandingin sama crash lain, penurunan segini tuh bahkan nggak masuk 5 besar. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa separah ini? Untuk ngerti kenapa ini bisa terjadi, kita harus bongkar mesin di baliknya. Mesin yang udah mengubah pasar investasi jadi sebuah, kasino digital raksasa. Kuncinya ada di satu kata ini, leverage. Gampangnya gini deh, leverage itu kayak kamu bilang, gue yakin nih harga bakal naik, tapi modal gue cuma 1 juta. Boleh nggak gue pinjam 9 juta biar gue bisa pasang taruhan 10 juta? Dan ini dia pedang bermata duanya. Kalau tebakan kamu benar dan harga naik 10%, keuntungan kamu jadi 1 juta. Modal awalmu langsung double. Tapi, kalau harga malah turun 10%, kerugianmu juga 1 juta. Artinya, seluruh modal awal kamu ludes. Habis. Jadi 0. Dulu, pasar tuh nggak kayak gini loh. Coba kita mundur ke tahun 2016. Mayoritas orang berinvestasi dengan cara yang jauh lebih aman. Mereka benar-benar membeli asetnya, atau yang kita sebut perdagangan spot. Sekarang, coba lihat perubahannya. Angkanya kebalik 180 derajat. Lebih dari 80% volume pasar sekarang dikuasai sama perdagangan derivatif. Orang-orang yang ngutang buat investasi pakai leverage. Pasarnya udah berubah jadi arena taruhan raksasa. Terus kenapa bisa bergeser gini? Jawabannya simpel banget, duit. Para bursa atau exchange itu dapat untung jauh lebih gede dari para penjudi yang bolak-balik transaksi pakai uang pinjaman daripada dari investor jangka panjang yang cuma beli terus nyimpan asetnya. Dan inilah ledakannya. Open interest atau gampangnya total nilai semua taruhan leverage yang lagi aktif itu melonjak dari di bawah 1 miliar dolar jadi 57 miliar dolar. Ini tuh bom waktu yang strukturnya mirip banget sama pemicu krisis finansial 2008. Sebuah aset dasar yang ditumpuk-tumpuk sama instrumen keuangan lain yang super berisiko. Nah, pergeseran pasar ini menciptakan sebuah lingkungan yang bahaya banget, terutama buat mereka yang baru masuk. Ada jebakan-jebakan spesifik yang sengaja atau tidak seakan dirancang untuk memangsa para investor pemula. Kita lihat contoh nyata ya, kasus token Manta. Awalnya tokennya dibagi-bagiin gratis lewat airdrop. Terus, influencer dan media sosial bikin hype. Investor pemula yang kena FOMO, fear of missing out alias takut ketinggalan kereta, langsung pada beli. Dan harganya pun naik. Nah, pas di puncak, mereka yang dapat token gratis tadi, jualan besar-besaran. Pertanyaannya, siapa yang nampung jualan mereka? Ya, para pemula tadi. Mereka inilah yang disebut exit liquidity. Uang mereka dipakai biar orang lain bisa keluar dengan untung. Setelah lihat semua ini, pertanyaannya gimana caranya kita bisa bertahan atau bahkan berhasil di pasar yang kayak gini? Kuncinya itu ada di perubahan cara berpikir yang fundamental. Bedanya kelihatan jelas banget. Si penjudi itu fokusnya cuma satu. Gimana caranya cepat kaya? Alatnya leverage tinggi, pendorongnya FOMO dan hype. Sebaliknya, investor sejati itu fokus ke fundamental asetnya, alatnya pembelian spot yang aman, dan senjatanya adalah analisis dan kesabaran.
Dan ini bukan cuma teori loh, banyak banget investor berpengalaman yang ngomong hal yang sama. Narasi cepat kaya itu adalah jebakan paling berbahaya di pasar ini, yang ujung-ujungnya malah sering bikin orang kehilangan segalanya. Oke, jadi apa nih yang bisa kita ambil dari semua ini? Kalau kamu memang tetap mau masuk ke dunia kripto, ada beberapa prinsip dasar yang bisa jadi fondasi kamu biar nggak ikutan kejebak di kasino digital ini. 3 langkah ini krusial banget. Pertama, selalu pakai uang dingin. Ini penting biar kamu nggak panik dan ambil keputusan pakai emosi. Kedua, tetaplah di pasar spot. Hindari godaan leverage sampai kamu benar-benar paham risikonya. Dan ketiga, ini yang paling penting. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan ambil keputusan cuma karena ikut-ikutan. Pada akhirnya, setelah kita bongkar cara kerja mesin ini, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Pasar ini bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi tempat investasi, bisa juga jadi kasino. Pilihannya ada di tanganmu, tergantung dari cara berpikirmu, strategimu, dan yang paling penting, pengetahuan yang kamu punya. Jadi, pilihlah dengan bijak.